Hal yang akan saya sampaikan hari ini bisa bikin pabrik dimsum marah-marah. Karena mereka tidak mau Anda tahu rahasia yang berikut ini. Kalau Anda adalah pedagang dimsum dan sering penasaran, kok bisa pabrik dimsum itu bikin dimsum yang murah, tapi kualitasnya masih enak? Jawabannya adalah mereka bisa menggunakan bahan yang namanya MDM. Nah, sekarang Anda sudah tahu salah satu rahasia kecilnya, tapi menggunakan MDM saja itu tidak cukup. Masih ada beberapa trik yang harus Anda lakukan, setidaknya ada 4 yang akan saya bagikan, supaya memastikan dimsum Anda selain murah, kualitasnya tetap bagus. Mungkin buat yang belum tahu apa itu MDM, MDM sendiri adalah sisa-sisa dari daging ayam yang dikumpulkan kembali dan dipakai. Secara harga dia murah sekali, jauh lebih murah kalau Anda bandingkan apalagi dengan ayam. Nah, problemnya kualitas MDM ini bervariasi sekali, sehingga trik nomor satu yang harus Anda pastikan adalah Anda bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, pabrikan dimsum tahu hal ini sehingga mereka selalu memilih kualitas yang bagus itu yang akan mereka pakai. Kalau yang jelek mereka nggak pakai. Lantas gimana caranya mengetahui mana MDM yang bagus, mana yang tidak? Nah, ini yang sedikit susah karena di Indonesia kan tidak ada standarisasinya. Yang bisa Anda lakukan, yang pertama adalah Anda mesti cek ke produsen MDM-nya, kualitasnya ini bagus atau enggaknya, itu karena terbuat dari apa. Umumnya, MDM yang bagus itu dihasilkan dari kerongkongan ayam. Tapi kalau ternyata si supplier Anda, produsen MDM Anda tidak membuat dari kerongkongan doang, tapi mereka mencampurkan kepala, leher, dan sebagainya, bisa jadi kualitas MDM Anda jelek. Kalau Anda tetap memakai yang seperti ini, mungkin secara harga lebih murah, tapi kualitasnya belum tentu bisa menandingi pabrikan dimsum yang tetap bagus. Nah, jadi Anda harus pastikan. Pertama dari bagiannya, yang kedua, Anda perlu pastikan ke produsen MDM-nya tadi, dia hanya 1 kali gilingan. Karena banyak sekali mereka yang menggiling MDM ini berulang kali sehingga hasilnya jelek. Ciri-cirinya ini cukup mudah untuk bisa dipastikan, yaitu dari kualitas MDM yang Anda dapat, Anda harus pastikan dia tidak berpasir. Karena ciri-ciri MDM yang sudah digiling berulang kali itu adalah pasti kasar, berpasir, karena tulang-tulang dari ayamnya itu ikut terkikis. Trik kedua yang perlu dilakukan setelah Anda memastikan kualitas MDM Anda bagus adalah Anda takarannya berapa banyak. Nah, ini tergantung karena kembali resep juga akan menentukan berapa banyak takaran MDM yang bisa dipakai. Umumnya, supaya Anda dapat gambaran saja, pemakaian pabrik dimsum supaya harganya bisa lebih murah, itu biasanya mereka memakai sekitar 10-30% dari jumlah dagingnya. Jadi misalkan biasanya pakai daging ayam 1 kilo, mereka bisa menggantinya dengan MDM-nya sekarang sekitar 100-300 gram, sehingga 700 gramnya apa? Tetap ayam. Jadi ini sudah berkurang, pemakaian ayam berkurang sehingga harganya lebih murah. Nah, cuma apakah sesimpel itu cuma pokoknya ganti 10-30%? Tidak juga, karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kualitas dari MDM yang Anda pakai. Dan ini akan masuk ke tips yang selanjutnya, yaitu yang nomor 3, Anda perlu memastikan supaya menggunakan bahan tambahan yang bisa menunjang kualitas MDM tetap bagus. Nah, ini kembali ya ke awal, tadi saya sudah sampaikan bahwa MDM itu adalah sisa-sisa daging ayam yang dikumpulkan kembali. Sehingga secara kualitas tidak bisa disamakan dengan daging ayam yang murni. Kualitasnya MDM pasti lebih jelek, makanya harganya lebih murah. Cuma hal ini tidak perlu bikin Anda khawatir karena pabrikan dimsum bisa mengatasi kelemahan MDM ini dengan menambahkan bahan tambahan pangan. Apa yang dipakai? Ada 2 alternatifnya, yaitu WPS 203 dan juga serbuk protein M100FT. Anda bisa memakai keduanya ini, apakah perlu satu atau kedua tergantung seberapa banyak MDM yang Anda gunakan dan juga kualitas MDM Anda seperti apa. Keempat terakhir yang perlu Anda pastikan supaya hasil dimsum Anda tetap bagus dan murah setelah menggunakan MDM adalah takaran tepung dan es yang perlu Anda pakai itu harus sesuai, harus tepat. Nah, kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena kembali sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kualitas MDM ini tidak sebagus menggunakan ayam, di mana mayoritas MDM kandungannya adalah lemak, dan lemak selalu memberikan hasil yang lebih lembek. Makanya ketika Anda sudah pakai MDM, takarannya sudah pas, Anda sudah tunjang bahan tambahan yang tepat. Tapi kalau takaran es atau mungkin Anda pakai buah-buahan yang sifatnya basah kebanyakan juga, maka dimsum Anda juga tidak bisa bagus.